kasih tahu sama semua orang kamu main dukun. Astagfirullahaladzim, nak. Bisa-bisanya kamu menyekutukan Allah. Itu dosa besar, dosa yang gak akan pernah diampuni sama Allah. Bodoh amat, Bu. Jelasin coba, ini apa? Kenapa? Sebentar, sayang. Maksudnya apa ya, Mas ya? Saya nggak ngerti, Mas. Coba jelasin, Mas. Gak usah sepolos lu ya. Lu itu udah main gila sama istri gua. Main gila? Iya. Mas, ini jangan asal fitnah. Saya nggak mungkin main gila sama istri orang. Saya ini baru menikah sama istri saya. Usah banyak bacot lu ya. Lu pindah ke sini karena mau kabur kan? Ngaku aja lu. Astagfirullahaladzim, Pak. Udah. Berhenti, jangan main kekerasan ya. Gak mungkin. Suami aku gak mungkin kayak gitu. Kita baru aja nikah kok. Ya benar. Saya sangat mencintai istri saya. Hah? Lu denger kagak apa dikate? Hah? Lagian lu kagak ada bukti, lu jangan bikin perkara di kampung mari. Pergi kagak lo? Apa gue panggilin luar kamsi lu biar diarak sekalian? Hah? Pergi! Ini Tasya. Awas. Awas lu ya. Ya Allah, Pak. Bapak nggak apa-apa? Ini Bu Yayan ikut sama semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih banyak ya. Maaf kalau udah bikin ribut. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Iya. Rawat ya. Iya. Ayo, makasih udah bubar. Ya. Mas, gimana aku nggak mau kesel coba? Kamu tuh difitnah depan orang dan semua warga lihat. Udah gitu kamu dipukulin loh, Mas. Sayang, kalau itu nggak penting, nggak usah dipikirin. Kok bete gitu sih? Boleh nggak? Mas lihat senyum istri Mas yang cantik banget. Mana senyuman istri Mas? Senyum dong sayang. Tuh kayak gitu dong sayang. Mas, kamu sakit? Biar aku obatin ya. Nggak apa-apa sayang. Sayang, tapi ada yang lebih penting. Ibu mau tinggal di sini dan kekeh untuk tinggal sama kita. Tapi cuma untuk sementara kan? Karena aku nggak mau kalau ibu kamu terus-terusan numpang di sini. Ya masalah kita banyak dan aku nggak mau karena ada yang kamu kita jadi makin ribet tau nggak hidup di sini. Dan tunggu, aku belum selesai ngomong. Kita butuh waktu untuk berdua. Iya sayang, pasti dong. Aku janji ibu tinggal di sini untuk sementara. Sampai kakakku dari kampung dia pulang. Dan aku janji, ibu nggak akan ganggu kamu. Ya. Tuh kan? Belum apa-apa udah ada yang ganggu. Rumah kita dekat banget sama musola sayang. Padahal cuma musola kan, bukan masjid yang gede. Terus belakangan ini juga sering ngaji. Pakai speaker lagi, kenceng banget suaranya. Sehat kamu sayang? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Allah, gimana rasanya berumah tangga nak? Alhamdulillah Bu. Ibu kangen nih sama aku ya? Kangen banget. Baru sebulan nggak ketemu udah kangen. Ya Allah nak, namanya juga anak. Walaupun sebentar ibu pasti kangen sama kamu. Ibu juga kangen sama mantu ibu. Iya ibu. Ya udah Bu, aku taruh baju-baju dulu ya. Ayo, temenin Ibu ya. Ayo Bu, duduk. Iya, nak. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah baik. Masya
Masya Allah, rumah kamu nyaman ya nak. Nah, tadi pas jalan ke sini, ibu ngelewatin musola. Alhamdulillah, rumah kalian tuh sangat dekat dengan musola. Jadi nanti kita bisa sholat berjamaah bareng ya kan? Iya Bu. Sayang, sebagai seorang istri, kamu harus bisa melayani suami dengan baik. Kamu juga ibadahnya harus rajin. Dan ingat, kalau suami kamu itu sampai males sholat, kamu jangan sungkan-sungkan ngingetin ya nak. Duh, ini mertua baru banget sih. Baru berapa menit aja udah bikin kuping gue pengang. Gimana kalau berapa hari? Bisa kena mental illness deh aku. Lu tuh kalau jadi tukang sayur yang variatif begono, ya? Sekali-kali gitu ya, lu bawa paketan pasta, paket salad, biar lidah kita rada lentur gitu kayak orang bule. Jadi kita bisa ngata tuh bahasa Inggris begono. Ya elah Bu Yeyen, gak usah diajarin yang begitu-begituan mah. Nih saya jualan ini pakai riset dulu, survei dulu kebutuhan warga sini apaan. Nah kalau salah kagak kemakan sama warga sini. Lu mah kagak ngerti sih zaman sekarang mah. Mas, Ibu-ibu, Mas Dani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya permisi dulu ya. Iya Mas. Rajin banget sih. Pantesan atunya dicemburuin eta teh si Yuda teh da kaset jangkung gede gitu herangnya. Makanya kemarin teh sampai didatengin orang gitu gara-gara cemburu. Itu mah lakinya aja yang overthinking Put, kegedean cemburu sama bini. Lo udah tahu emang si Yuda mah emang kerjanya sales perabotan. Kalau sales perabotan tuh emang kudu tebar pesona, ya kan hubungannya sama mama, ya kan? Yen, tapi tetep wae atunya salaki nate jadi tarimuruan gitu gara-gara istri-istri nate ngabisin duit buat pesen parabot kasih Yuda gitu nya. Entu mah ye, kalau gua rasa ye, dia kagak tahu bagaimana si Yuda. Secara Yuda entu kan masih suasana honeymoon gitu sama bininya. Sudah gak mungkin lah selingkuh. Kok yang aku lihat malah Mas Yuda diarak sama warga? Nah, ini sudah azan zuhur. Siap-siap sholat. Ya minimal kalau lagi azan, kamu jangan beraktivitas dulu. Dengerin azannya dengan hikmat. Sayang, kamu baru keluar kamar. Ini udah siang banget loh. Emang kamu gak sholat subuh? Udah masak buat suami? Aduh ibu, aku tuh lagi haid, jadi aku nggak sholat. Terus perut aku sakit banget dari semalam, makanya dari tadi tuh rebahan. Siapa tahu aja bisa mendingan sakit perutnya, melilit banget. Jadi kamu nggak masak buat suami, terus nanti dia makan apa? Ya kan bisa beli masakan mateng di warteg ya, atau nasi padang. Nah, kamu beneran lagi haid? Aduh ibu cerewet banget sih. Mas Yuda aja nggak pernah kayak gini ke aku. Astagfirullahaladzim. Kalau aku omongin lagi, bisa jadi panjang. Mending nanti aja lah, aku ngomong sama Yuda lagi. Bu, Iya? mau ke pasar ya? Kok tahu sih? Pasti mau beli perabotan. Iya. Nah, Bu, saya ada katalog nih, Bu. Pokoknya di sini barang-barang saya tuh mewah dan kualitasnya juga bagus, Bu.
Ini keluaran barang baru semua, Mas. Iya dong Bu, pokoknya Ibu kalau beli barang ini Bu, ya kan? Ibu masak-masak nih sama teman-teman Ibu. Nggak maluin Bu. Apalagi Ibu cantik. Sayang dong Bu, barang-barang di dapurnya jelek. Aja nih si abang yang ngerayunya ya. Ini bagus kan? Ya, Iya bagus semua bang, bener. Bu kalau nggak beli. Ini apa-apa nih? Maksudnya apa udah di saya? Saya nawarin. Alah! Ya, udah ya. Nih, pergi sana. Ayo masuk. Susah amat jualan. Padahal ibu itu udah mau. Mai? Udah sholat belum? Aku lagi libur dulu. Soalnya aku lagi hari pertama dapet. Service. King size, king coil. Paket. Nah, ini gue bawa sesuatu nih. Lu kenapa sih cemburu gitu? Sembelit lu ya? Aja sembelit enggak? Ya terus? Nih lagi pusing aja nih mikirin pengeluaran yayasan gimana ya. Ya ampun. Kalau udah mau masuk puasa lebaran, itu harga pokok, harga barang semuanya naik. Jadi kita harus hemat-hemat banget ini. Gimana ya? Banyak banget yang harus dipangkas-pangkas nih. Ya elah, ini mah efisiensi aja. Pakai barang yang ada aja dulu. Gak usah apa-apa beli. Cuman ya disesuaikan aja. Iya sih. Ya oke lah. Kamu bawain makanan buat kita ya? Iya. Sebelum kerja lagi, mendingan kita makan dulu. Biar semangat kerjanya, gimana? Oke. Ya. Ibu-ibu. Yuda, Aya naon ieu teh? Permisi. Aduh, maaf nih ganggu nih. Saya mau nawarin produk nih. Produk-produk berkualitas tinggi dan mewah lagi. Emang tuh, nanti produk naon? saya punya yang terbaru produk yaitu juicer blender. Emang nanti sabarahaan? Ya, ini harganya nggak mahal. Cuman 2 juta. aduh, pakai segala nanya harga. Entu harga kagak masuk akal di kantong gue. Lo tahu kagak? Mahal. Kan barangnya berkualitasnya bagus. Lele, Ya, Yuda. mungkin ada mau ngeliat barang yang lain. Mana hal atuh Yuda puntennya ibu teh tadi teh cuma nanya gitu henteu jadi soalna teh teh uang teh teu aya sakitu mah nya. Iya, udah lu jangan kegoda. Yuda, udah lu nggak usah maksa kita. Ya udah, nanti kalau butuh apa-apa tinggal bilang ke saya ya. Pasti ngehubungin kamu tapi hampura atunya kita teh henteu meuli soalna teh mahal pisan kitu teh aya artosna punten nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeun. Sepi banget jualan hari ini. Yud, Ya Bu. itu loh istri kamu Dinda, nasehatin dia, jangan males ibadah. Suruh dia rajin lah ibadahnya. Tugas suami itu ngedidik istri. Udah biarin aja Bu. Nanti kalau dia marah, saya susah lagi ngebujuknya dia Bu. Tapi nak, kamu itu kan kepala rumah tangga. Rumah tangga yang berkah di mata Allah itu rumah tangga yang didasari iman dan takwa, nak. Bu, saya kerja keras gini demi Dinda Bu. Waktu sebelum nikah saya udah janji sama dia untuk nurutin semua kemauannya dia. Tapi nak, Tapi apa Bu? Ibu dulu sama kakak gak pernah nge-support saya Bu. Gak pernah ngebantu saya. Tapi Dinda Bu, dia nge-support saya, ngebantu saya Bu sampai sekarang. Dan sekarang saya punya penghasilan. Ya gak ada salahnya dong Bu, saya kasih dia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ku
sampai nanti, sampai nyawa lepas dari. Iya, makasih ya udah nolongin saya. Kamu jalannya kenapa bengong gitu, Ay? Bahaya. Iya, aku lagi kepikiran sesuatu aja. Ini kamu mau kemana? Aku mau pulang ke yayasan sekarang. Soalnya aku tadi disuruh titip ice cream untuk Atta sama Maya. Kamu mau? Ini masih ada? Enggak, makasih banyak. Aku boleh ikut main sama anak-anak di yayasan? Boleh. Iya dong sayang. Aku kangen. Kangen banget ya. Kangen banget. Oh, sayang. Kamu tahu nggak? Hari ini tuh ibu kamu ngeselin banget. Dia ngomong-ngomong ke aku seolah-olah semua aku yang punya. Sayang, sabar ya. Kalau kakakku nanti pulang, aku akan titipin ibu sama kakakku. Iya, tapi sampai kapan? Selama ibu kamu di sini, pengeluaran kita tuh bertambah. Dan kamu, sekarang pemasukan kamu lagi berkurang. Aku nggak mau ya sayangnya kalau sampai uang jatah aku berkurang. Maksud kamu? Aku harus dukun gitu, nyari penglaris, biar dagangan aku banyak, akunya. Kenapa enggak? Kalau misalnya itu bisa bikin uang kamu lebih banyak. Bulan Ramadan itu waktu untuk kita berpuasa. Cuman kita nggak cuman puasa, kita juga harus ada sahur. Jadinya kita bisa full puasanya karena kita sudah makan dulu. Itu fungsi sahur. Iya, Kak. Wih, cakep loh. Pak Haji Satiri. Gue lihat dari sono tuh tadi sampai sini, lu udah cocok jadi seorang bapak. Udah pas. Makasih Pak Haji Satiri. Memang kalau anak-anak yayasan perlu dikasih bimbingan. Kalau enggak, ya siapa lagi ngajarin kalau bukan kita? Iya, ntar gua kasih bimbingan. Ah, tuh. Kayak si itu tuh, si Fahri. Cakep kan hasil bimbingan gua? Dih, males banget liat Fahri melulu. Lu baik-baik, ntar lu patah hati. Anak gue emang begitu, ganteng. Masya Allah. Sama ame gue gantengnya. Sama. Pak Haji Satiri, Fahri sama ini tuh cuma temenan doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Ngapain berduaan aja? Gak baik cowok cewek berduaan. Tadi nggak sengaja ketemu sama Aini di jalan. Adik-adik, Kak Aini bawain ice cream buat kalian. Siapa yang mau ice cream? Mau, Kak. Aku juga mau. Nih, ini buat kalian, satu buat kamu, satu buat Tere, satu buat Adam. Bilang apa? Sama-sama. Tar, kalau menurut aku ya, kayaknya bulan Ramadan kita harus bikin agenda baru deh. Kita harus bikin kegiatan baru juga untuk anak-anak. Gimana kalau nanti anak-anak dikasih kesempatan bermain, terus sambil nunggu buka, mereka bisa tadarusan. Itu ide yang bagus, Siri. Boleh tuh Tar kita masukin dalam list. Aku nanti boleh sekalian dilibatin kan? Ya ampun, namanya nggak akan ngerepotin. Enggak sama sekali. Justru aku senang aja kalau dilibatin urusan anak-anak.
Soalnya aku suka sama anak-anak. Alhamdulillah kalau gitu. Makasih banyak ya. Nanti untuk jadwalnya kalau udah fix, kita bakal kabarin kamu gimana. Oh, ya boleh. Mungkin nanti Atra bisa ikut tadarusan juga. Setelah ini, dagangan saya laris manis ya. Jadi setiap produk yang saya jual, pasti banyak yang beli. Itu sudah pasti, Yuda. Sekarang, ikuti gerakan saya dan ucapan saya dalam hati. Iya, Mbah. Mano. 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 Bagus. Kamu harus lakukan ini setiap sebelum mau bicara dan mempengaruhi orang lain. Tapi Mbah, syarat dan pantangannya berat nggak, Mbah? Kalau pantangannya berat, saya takut nggak kuat, Mbah. Kamu tidak boleh beribadah. Tidak boleh kena air wudhu. Kamu jangan sholat dan ngaji. Aku nggak sabar deh, pengen lihat gimana hasil kamu nanti pulang dari Nedukun. Jangan, ntar kalau kedengeran ibu gimana? Nak, Ya, Bu. kamu nggak sholat duha dulu supaya rezeki kamu lancar dan pelanggan kamu banyak. Bu, udah telat, Bu. Ini udah siang. Nanti kalau udah kesiangan nggak ada yang beli, Bu. Nggak dapet target penjualan lagi. Saya jalan dulu nih, Bu. Ya, hati-hati sayang. Dah. Doain ya. Iya. Selamat kerja ya. Iya, sayang. Ibu. Nah, kamu juga sholat duha ya, supaya rezeki suami kamu lancar kalau selalu kamu doakan, ya. Ikut campur banget sih, pakai ngurusin ibadah orang segala. Lagi halangan Bu, nggak bisa sholat. Oh ya nak, sebentar lagi kan ibu mau belanja sayuran nih. Kamu temenin ibu ya. Sebenarnya sih aku lagi males, nggak mood banget. Ini bagus loh buat kamu, supaya kamu bisa mengenal tetangga sekitar. Sekalian ibu juga mau kenalan sama mereka. Dan ibu juga bisa ngajarin kamu gimana caranya milih sayur yang bagus, ya kan? Ya udah deh, iya. Sayang, kamu mau keluar dengan baju ini? Nggak baik loh, baju terbuka begini untuk keluar rumah. Mulai sekarang, sebaiknya kamu pelan-pelan, kamu mulai menutup aurat kamu. Udah, kamu ganti baju, ibu tunggu di sini ya. Ah, ribet banget sih. Maya. Mai. Wah. Iya Mas Yuda. Maya. Maaf nih ganggu nih. Kebetulan saya lagi jual produk-produk yang berkualitas tinggi nih, Mas. Nah, ada rice cooker, ada blender, tuh, Mai. Ini ada kulkas nih, ada 1 pintu, 2 pintu. Cocok untuk yayasan yang banyak orangnya. Maaf Mas Yuda, tapi kalau untuk yayasan kayaknya yayasan belum perlu deh peralatan-peralatan rumah tangga kayak gini. Ya, Mas. Ya, apalagi juga lagi penghematan juga, jadi biaya-biaya nggak perlu lagi dipangkas semua sama yayasan. Ya, Maya lihat dulu deh. Belum apa-apa langsung ditolak. Tapi pas banget buat jadi target. Semoga mempan ke dia.
Mas. Maaf ya Mas, kayaknya masih belum perlu. Ayah, kamu jadi ambil kulkasnya. Boleh deh Mas Yuda, satu kulkasnya yang ini. Nah, ini nomor rekeningnya, Mas. Kamu bisa transfer sekarang. Berhasil. Sudah saya transfer ya Mas Yuda. Sudah lunas. Kulkasnya langsung saya kirim ke yayasan. Baik Mas Yuda kalau gitu, terima kasih. Terima kasih sama-sama, Maya. Mari saya duluan. Iya, gue pengen para yang mulus. Lu kagak tahu kan modelannya. Assalamualaikum ibu-ibu, Mas. Waalaikumsalam. Mbak. Ini ibu yang nginep di rumahnya Mas Yuda. Oh iya. Iya, benar. Ini ibu mertua aku. Saya Wati, ibunya Yuda. Syukurlah ibu-ibu pada belanja, jadi saya bisa kenalan. Punten atuh kenalkan Iput gitunya. Wati. Iya, Yen. Kalau saya Dani, Bu, Mbak, juragan sayur di kampung ini. Nanti kalau misalkan ibu sama mbak butuh sayur cuman nggak bisa keluar rumah, tenang aja, nanti tinggal chat aja Dani. Sayurannya bakalan Dani kirim. Oh iya, terima kasih banyak ya Mas. Cakep banget servisnya kalau sama orang baru. Maaf ibu-ibu, di kampung ini ada pengajian juga nggak ya? Ada. Bu Wati tenang aja. Kita aktif tuh di musolanya Haji Satiri. 16 sono. Berarti aktif juga ya pengajiannya di sini? Aktif pisan atuh Bu. Hayu atuh ngiringannya pengawasan gitu. Boleh juga. Nah, mumpung ibu masih di sini, ibu pengen ngerasain pengajian di kampung kamu. Insya Allah kami datang, ya kan Din? Oh iya. Cakep tuh. Mbak, makasih Mbak. Iya, makasih ya. Kok yang nganterin bukan Mas Yuda ya? Kok aku jadi keinget Mas Yuda terus sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai? Assalamualaikum. Ini apa? Kulkas. Iya, beli kulkas. Lo beli kulkas? Iya. Pakai uang yayasan? Ya iya, ini kan buat yayasan. Buat apa, Mai? Bukannya kulkas yayasan juga masih bagus ya? Ya, ya udah sih emangnya kenapa? Pokoknya aku mau beli kulkas. Masalahnya di mana sih? Iya masalahnya, lo katanya mau efisiensi uang. Malah lo beli-beli barang. Nggak sesuai konsep lah. Gimana sih? Nah, gini nih. Nih ya, aku itu orangnya visioner. Aku melihat ke depannya kayak gimana. Makanya aku beli kulkas. Ini tuh buat stok bahan makanan buat yayasan, buat anak-anak. Gimana sih kalian tuh? Udah, biarin aja lah. Nanti lagi aja bahasnya ya, kalau misalkan kepala dia udah dingin. Kalau kayak gini susah dikasih tahu. Tapi Udah. Iya, aku ngerti. Aku paham, emang alasannya tuh nggak make sense sama sekali. Tapi kamu lihat, udah kebeli juga dan kulkasnya ada di sini. Kok panas ya? Aduh, panas banget. Aduh, panas banget ya. Panas ya? Kamu kenapa sih sayang? Kamu makan cumi? Enggak, aku nggak makan cumi. Aduh, panas. Aduh. Iya, kenapa alergi kamu kumat? Nggak tahu sayang. Tapi ini panas banget. Ya, ambilin obat alergi. Tolongin ambil. Iya. Aku ambil. Tunggu bentar ya. Aku ambil. الحرم
وقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم. Untung aja badan nggak panas lagi. Kalau lagi panas lagi hari ini, wah nggak jadi jualan deh. Tapi kenapa ya? Badan panas kemarin, padahal nggak makan cumi. Mas Yuda? Maya? Kebetulan banget ada Maya. Bisa aku jadiin korban lagi. Mas Yuda. Maya. Mas Yuda kok kemarin gak ngikut anterin kulkas sih ke yayasan? Maaf banget. Kemarin aku sibuk banget anterin pesanan. Oke juga nih Maya, udah cantik, masih muda lagi. Beda sama pelanggan yang lain, udah pada tua. Banyak juga yang istrinya orang. Efek susuk dan mantra bikin dia jadi kesemsem sama aku. Terus sekarang lagi mau jualan? Iya, oh iya, Mai, ada produk terbaru. Oh iya? Nih. Nah, ini ada panci yang terbaru. Made Korea, bagus banget nih pancinya. Penampilannya mewah banget kan? Iya boleh deh, aku suka yang ini deh. Tapi Mas Yuda sendiri yang antar ke rumah aku. Aku janji, aku akan antar panci itu ke rumah kamu. Ini makanya teh ada sesuatu atunya. Gimana kalau kita samperin aja biar kita tahu apa yang terjadi di gunung. Ah, bener pisan kamu teh ya. Udah, itu aku keliling dulu ya. Ya hati-hati ya Mas Yuda, sampai ketemu. Iya. Maya. Ini Maya. Lu kenapa sih? Mesem. Udah kayak orang lagi kesem-sem aja lu. Lu tuh mesti inget ya, si Yuda entu dia punya bini. Bener pisan atuh Maya. Kamu teh mau jadi pelakor? Wih, bebo apaan sih, berisik banget deh. Ih, dikasih tahu kamu tehnya. Kita aduin aja. Apa sih Maya? Aini? Hai. Iya, Yan? Lu mau ke musola juga? Iya, aku mau ke musola. Katanya kan ada kedatangan Ustadz ya. Nah, aku pengen tahu isi pengajiannya apa. Ngomong-ngomong, si Maya teh mana? Ente milu pengajian? Dia lagi halangan jadi nggak bisa, Bu. Aini temen lu tuh ya. Gue perhatiin mungkin aneh aja kelakuannya. Sekarang mah dia genit banget. Masa dia godain Mas Yuda? Bener pisan eta teh ay. Sampai si Maya teh pesen panci, pesen barang-barang perabotan dapur gitu, minta diantar langsung sama Mas Yuda. Saking pengen ketemu terus sama Mas Yuda. Kalau aku kaitin vision aku tentang Mas Yuda sama Maya, apalagi yang mendadak kesem-sem sama dia, kayaknya emang ada yang salah sama Mas Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Wati. Sendirian aja. Dinda mana? Dindanya masih halangan, Bu. Jadi belum bisa ikut. Oh, sama kayak Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Satiri. Haji. Iya. Jadi nanti Pak Haji,
yang mau ngisi pengajian. Saya Wati, saya ibunya Yuda. Gue Pak Satiri, tapi sekarang gue udah jadi Haji. Haji Satiri. Nah, ini anak gue nih, ganteng lulusan Mesir. Terus ntar yang ngisi pengajian sahabat gue. Bu Wati, alhamdulillah Bu Wati udah mampir buat datang ke pengajian. Semoga selanjutnya bisa datang lagi ya Bu. Amin, alhamdulillah. Tempat pengajian selanjutnya tuh ditentuin. Maaf Pak Haji. Bagaimana kalau pengajian berikutnya di rumah anak saya aja? Saya kan nggak lama di kampung ini, jadi pengen banget jadi tuan rumah gitu. Boleh banget Bu, boleh banget. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kita ngaji, ya? Mari. Alhamdulillah, 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 masya Allah, masya Allah. Bu, Iya nak. jadi pengajian di rumah. Jadi supaya makin berkah, ya kamu bantu-bantu ibu ya. Nanti setelah itu siap-siap ikut pengajian. Aduh, badanku kayaknya pegel-pegel Bu. Kayak mau masuk angin. Tapi istirahat dulu ya Bu ya. Din, kamu aja ya. Kamu aja yang bantuin ibu. Aduh ibu, perut aku lagi sakit banget. Dari kemarin melilit, terus sembuh-sembuh. Kamu kok haidnya lama banget ya? Emang lama, kalau aku halangan tuh kan tiap orang beda-beda Bu. Sayang aku. Kenapa sayang? Hari ini kamu jualannya laku banyak nggak? Jualannya tuh banyak banget. Kan yang laku tuh barang-barang yang good. Panas. Panas banget ya. Sayang, kamu makan seafood lagi? Enggak sayang. Aku nggak makan seafood. Oh, apa jangan-jangan ini efek kamu karena kamu main dukun kali ya? Udah gitu di luar itu kan lagi ada pengajian, makanya kamu kepanasan. Mungkin nggak? Bisa jadi saya efek dari dukun. Aduh, makin panas nih. Gimana dong? Ya udah, kita ke dukun aja sekarang yuk. Ayo. Yuda, mau kemana? Ini Bu, Mas udah sakit. Aku mau bawa ke klinik. Ayo Mas. Semua itu karena efek dari orang yang tinggal bersama kalian. Dia pasti sering beribadah di rumah kalian. Makanya itu mempengaruhi kamu. Ini pasti gara-gara ibu yang sering sholat sama ngaji di rumah. Mulai sekarang, bagaimana caranya supaya ibu nggak ibadah lagi di rumah? Itu biar aku yang ngatur. Kamu cari caranya supaya ibu nggak sholat lagi nanti subuh. Itu biar jadi urusan aku. Gak usah bangun lagi ya Bu ya, biar gak nyusahin. Kenceng banget sih suara tuang musola itu, bikin panik aja.
Tinda? Sial, pakai acara gagal lagi bikin wanita tua itu nggak bangun. Ibu mau sholat? Iya, ini ibu mau ambil wudhu dulu. Kamu haidnya udah selesai? Mau wudhu juga? Enggak, masih haid belum sholat. Oh ya, ibu jangan sholat di rumah lagi ya. Sholat di musola aja. Emang kenapa? Ibu nggak boleh sholat di rumah? Udah deh, ibu nurut aja. Ngapain sih nanya-nanya terus? Pokoknya ibu nggak boleh sholat di rumah. Mulai hari ini sholat di musola. Awas ya kalau sampai ibu masih sholat di rumah. Yan, kan lah Yan. Kita teh mau ngomong etan masalah si Maya teh nya. Kunaon atuh si Maya teh manis sigano kasem-semnya aku si udah. Gue juga kagak habis pikir. Kagak ada lelaki lain aja. Gue aja kagak bakal mau kalau ada bininya. Jangan mau ya. Permisi. Ibu Yeyen, Ibu Iput. Tumben-tumbenan lu kemari. Mau ngapain? Nih, Bu Yeyen, saya mau nawarin produk-produk nih. Tuh, ada microwave, ada blender. Ya elah bro. Kalau mau Ramadan begini nih ya, nyetoki sembako. Bukannya beli barang-barang elektronik begini. Bener pisan atuh iput oge henteu minat punten atunya. Lagian atuh aa lamun rek meuli nu kitu teh kita teh harus nabung heula duitna. Kudu loba heula. Lihat dulu aja dulu, siapa tahu ada yang suka. Ya kan? Ari maneh teh jualan teh maksa atunya. Ribet banget hidup lu sini dah, gua gerah. Gua pakai deh Ah, kipas. aku lihat aja dulu. Ini yang begini buat kipas adem bener kalau di taman. Pantesan aja ada laki orang labrak rumah dia. Hah, lah dia bacotnya pinter banget. Pinter ngarayunanya, untung kita mah teu keunanya. Moal beunang dirayu kita mah. Makanya jikir jadi orang. Ibu Yeyen, Ibu Iput. Gimana? Jadi ambil TV-nya. Ya udah deh, gue beli TV-nya. Kalau Iput mah terserah Ayuda kitunya. Ayuda milih naon Iput mah hayu wae satuju gitu. Blender ya. Sok mangga. Aku ambilin dulu. Heeh, teuing lami-lami ya. Iya. Ini herang. Menclang bener. Seger. Nah, ini TV-nya. Ini blendernya. Sabar hae teh. Di sini harganya. Buatan. Kira atuh. Mau transfer atau mau cash? Kes lainnya Cash Ibu mah. aja. Murah banget ya harganya. Murah 2 juta mah nya teh naon. Ya, 2 juta. Terima kasih ya Bu Iput. Sok atuh yen transfer geus 5 juta ya murah. Sudah? Udah ditransfer ya. Terima kasih. Sama-sama. Tuh ibu punya duit tuh bakal beli begituan. Saya duluan ya. Terima kasih banyak. Ya. Hati-hati ya. Iya. Gagah yen euy. Jangkung gede. Burung. Beli yen. Dadah Ayuda. Sarangga. Kemarin pada ngeluh katanya nggak punya duit. Ini apaan nih? Ada duit nih beli-beli beginian. Blender apaan nih? Ente bahlul, ente kagak ngerti bagaimana kedoyanan perempuan, ah? Gue beli TV, bekal gue hiburan di rumah. Lu nggak usah ikut campur. Berapa utang sayur gue? Gue bayar. Banyak urusan perut pada pelit banget. Ih, tenang wae tuh kamu teh ngiri, nanti teh kita bayar hutangna. Aneh. Sekarang gini, ya. Apa? Lu tulungin gua, lu bawain nih TV gua ke rumah, ya. Angkat sendiri emang nggak bisa? Angkatin. Angkat sendiri. Masya Allah. Lagi kalau tahu berat, kagak usah dibeli. Lu tahu berat. Buat bikin aneh ini gua.
Gue beli TV kagak bisa bawa. Masa gue nungguin sampai ntar duduk maghrib di mari? Ya udah tuh Yen, kabawa eta mah enteng dipopong hayu. Mai, aku mau tanya dong sama kamu. Tanya apa? Hari ini kamu ada ketemu sama Mas Yuda gak? Kamu kok nanya Mas Yuda? Ya tahu ya, Ai, kayak akhir-akhir ini aku kepikiran sama Mas Yuda terus deh. Mai, sadar Mai. Mas Yuda itu udah jadi suami orang. Dan gak pantas kalau kamu harus deket-deket sama Mas Yuda. Lagian kan masih banyak laki-laki lain yang mau sama kamu loh. Kamu cantik. Ya, bukannya kamu juga lagi ngejar-ngejar Atara? Apaan sih, Ai? Udah deh, dia punya istri atau enggak, itu enggak menjadi penghalang buat aku deketin Mas Yuda. Mas Yuda mau kemana, Mas? Abis ngantar barang, saya duluan ya. Kagak sholat dulu, kamu sholat. Bentar lagi masuk waktu sholat juga nih. Pak Haji, saya banyak kerjaan nih Pak Haji, harus ngantar barang nih, harus buru-buru. Ya, ntar ya, saya duluan. Sholat dulu lebih penting, ayo. Mumpung kita ini masih dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya sholat jangan kita tunda-tunda. Pak Haji, urusan ibadah itu urusan masing-masing individu. Mentang-mentang Pak Haji, bisanya ceramain aja tentang ibadah. Saya duluan. Lu kagak ada adabnya lu ngomong sama orang tua. Ini gua haji nih, haji satiri. Bodoh amat urusan ibadah, urusan masing-masing. Gue ingetin kebaikan kagak mau lu. Udah kita sholat aja yang penting ya, biar ada adabnya dia, kagak ada adabnya. Udah masih jauh Kan udah babe perjalanan. ingetin kebaikan. Bismillah, yuk. Astagfirullah. Udah. Kayaknya aku sholat di rumah aja deh. Gak enak banget badanku. Bagus juga ya barangnya. Gimana Bu? Jadi beli setrikaannya? Kok aku bisa di sini sih? Maaf nih Mas, nggak jadi ya? Barang-barang yang lain Bu? Enggak. Di sini ya? Mungkin saya ngelamun kali ya? Maaf ya Mas ya, nggak jadi. Orang itu nggak jadi beli. Aneh. Kok bisa ini orang nggak jadi beli? Jangan-jangan Baru pulang, Din. kamu yang apa-apaan? Kamu ngelarang ibu ibadah ya? Apaan sih? Orang ibu ibadah di musola juga. Ibu itu lagi sakit, makanya sholat di rumah.
Ibu sakit? Oh, ya ampun sayang, maafin aku ya. Aku nggak tahu kalau ibu kamu sakit. Gara-gara kamu tau nggak? Orang yang beli dagangan aku jadi nggak jadi. Iya maaf. Aku samperin aja ya Mas Yuda. Mai, gak seharusnya loh kamu mikirin Mas Yuda. Aku bingung deh sama kamu, aku gak ngerti ya. Aku lebih baik kamu sama Atar daripada sama suami orang. Ya gimana dong, aku nggak suka sama Atta. Aku sukanya sama Mas Yuda, terus aku harus gimana? Aku yakin ada yang gak beres sama Mas Yuda. Gak mungkin Maya sampai segitunya. Mai, mendingan kita sholat dulu yuk. Mumpung belum lama juga azannya. Ay, udah berapa kali aku bilang sama kamu, aku masih berhalangan. Lagian, Ay, stop ya kamu. Kamu itu selalu aja ngurusin hidup aku. Dan kali ini aku gak akan segan-segan. Kalau misalnya kamu masih larang-larang hubungan aku sama Mas Yuda, larang-larang aku jatuh cinta sama Mas Yuda. Mai, aku cuman gak ngerti aja sama kamu kenapa sampai sebegininya sama Mas Yuda. Ini tuh bukan diri kamu banget, Maya. Aku tahu selama ini kamu perjuangin Atar. Kamu harus sadar, Mai. Ay, ini apaan sih? Aku sadar. Berarti kamu gak usah ikut campur ya pokoknya urusan aku. Maya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Karena ibu. Stop! Pokoknya mulai detik ini, di rumah ini nggak boleh ada yang ngaji sama sholat. Tapi kenapa? Kenapa ibu nggak boleh ngaji dan sholat? Kenapa? Bu, saya terganggu tidur saya, Bu. Tapi karena kalau ada yang sholat dan ngaji di rumah itu kan bagus buat rumah kita. Stop! Pokoknya di rumah ini gak boleh ada yang ngaji sama sholat. Titik! Bu, saya punya barang-barang berkualitas tinggi dan mewah, Bu. Seperti ini, Bu. Nih, tuh ada blender. Ada pemanggang juga, Bu. Keren kan? Barangnya sih bagus, cuman di rumah masih ada. Sayang kan kalau nggak kepake. Ibu bisa cek aja barang-barang yang lain nih. Kayak pemanggang rotinya, Bu. Bisa cek itu barang yang lain. Banyak kok, Bu, barang yang lain. Beli yang mana ya? Di rumah kan masih ada. Ibu, yang mana Ibu? Ini blendernya nih, Bu, efisiensi. Jadi kalau misalnya Ibu ngeblender ini, bisa mengerjakan yang lain, Bu. Bagus kan, Bu? Saya ambil blender aja deh, Mas Yuda. Ambil yang itu. Ya. Uangnya saya transfer ya. Transfer sekarang aja, Bu. Tahu kan nomor rekening saya?
Iya Mas Yuda. Udah saya transfer ya. Saya lihat dulu Ibu. Iya benar Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti Ibu kalau butuh perabotan lain sama saya aja. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Yuda. Makasih ya. Iya Bu. Mai? Ya ampun, kenapa sih? Moodnya kayak orang lagi galau. Ada apa? Kan ada Atar. Bukannya semangat kalau ada Atar. Daripada kamu galau-galau, mendingan ikut aku yuk ke taman. Kita gabung sama yang lain. Yuk! Enggak. Gak mau. Kamu aja aku mau ketemu sama orang soalnya. Mau ketemu sama siapa? Nah, mulai deh kepo. Perginya nggak habis duhuran aja, Mai. Soalnya kan kita mau sholat berjamaah. Gimana? Enggak, Aini. Karena aku masih halangan. Udah. Yeay. Dia tadi Adik-adik! Hai. Dek. Lu kok ada nih? Fahri? Nah, pas banget nih. Kakak Fahri sekarang udah ada di sini mau ngajarin kalian. Oh ya, kalian tahu gak sih? Kalau Kak Fahri ini jago banget bahasa Arabnya. Jadi kalian bisa diajarin juga bahasa Arab. Siapa yang mau diajarin bahasa Arab? Aku. Adik-adik, gimana kalau kita main rumah-rumahan? Kak Atar jadi ayahnya, Kak ini jadi bundanya, kalian jadi anak-anaknya. Kak Fahri main rumah-rumahan yuk. Nanti Kak Fahri jadi papanya, Kak Aini jadi mamanya. Kan tadi yang ngajakin Kak Atar, bukan Kak Fahri. Kenapa Kak Fahri yang diajakin? Sekarang mainnya Kak Atar jadi kucingnya aja. Hah? Ya udah kalau gitu kalian bisa langsung lanjut belajar sama Kak Fahri ya. Ntar tolong jagain anak-anak ya. Aku mau nyusul Maya. Miau. Ya. Miau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mamanya pergi. Ibu! Ibu mau ngapain di sini? Kan udah bilang tidak boleh sholat dan ngaji di sini. Emangnya kenapa kalau ibu sholat dan ngaji di sini? Ya pokoknya nggak boleh. Musola ada, kenapa ibu nggak kesana aja? Dinda, kok kamu makin aneh sih? Udah, ibu mau sholat sebentar. Kamu gak usah ganggu ya. Enggak. Tidak perlu apa-apaan sih. Ibu bisa nurut nggak sih? Ingat ya, ibu di sini numpang. Kalau ibu nggak denger omongan aku sama Mas Yuda bakal pulangin ibu ke kampung. Kamu makin aneh aja. Udah, balikin. Tolong, nak, tolong. Enggak. Ya Allah. Apa yang sebenarnya terjadi sama Yuda dan Dinda? Kenapa mereka selalu melarangku untuk ibadah? Ih, Mas Yuda mana sih? Kirain aku yang telat. Maya. Mas Yuda lama banget datangnya. Iya. Sayang. Aku ada kado spesial buat kamu. Apa itu? Lucu banget. Kesukaan kamu kan? Makasih loh. Sama-sama. Layan tinggali. Itu si Maya tinggali. Mati rodok tuh si Maya. Bisa-bisanya dia gebet babang Yuda gua. Ini kagak bisa dibiarin nih. Ini mesti kasih efek jerak nih. Kurang ajar. Gua mesti labrak dia sekarang. Lepas. Kencing lihat Yen. Ih, kamu tuh main labrak si Maya. Terus maksud lu apa? Gua mesti diam aja.
enakan tuh Maya. Barangan aja si Maya teh pasti lebih galak dari kita gitunya. Ibu teh aya ide atunya, Yeyen, kamu teh atuh jangan ikutin hawa nafsu we emosi nu di pikiran tuh langsung main labrak-labrak. Mending Yeyen teh dengekin heula nya ide apaan buat. Gimana kalau kita teh laporin si Maya sama istrinya si Yuda, biarin aja dia gitu nu ngalabrak. Kita mah tinggal nonton terus tepuk tangan gitunya. Ya eleh, gue kagak salah pilih Besti kalau begini. Rupa-rupanya semua akal-akalan lu tuh loncer banget. Kalau ayeuna di bener. Kita kudu bilang sama Dinda, sayang. Ayo. Mau. Sekarang udah aman. Sejadah mukena udah dibuang, ibu nggak bisa sholat ataupun ngaji lagi di rumah. Dinda. Lagi ngapain lu? Ini habis buang sampah. Laki lu mana? Lagi keluar rumah. Kita sebenarnya tahu di mana laki lu. Tapi janji ya, jangan emosi, ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Gue liat laki lu lagi mesra-mesraan sama si Maya, begono. Mereka teh berdua-duaan gitunya, meni mesra, romantis kayak di film-film Korea gitunya. Emang di mana ngelihatnya? Di sono, di belakang, di taman balai desa. Tahan, tapi kan lu udah janji kagak boleh emosi ya. Lu samperin, lu ngomong baik-baik aja. Jangan bikin ribut, malu sama warga. Jangan bilang tahu dari kitanya. Ya udah ya. Makasih ya. Yes, itu si Maya. Kakun Maya. Bentar lagi jadi Maya keprek. Lain ayam geprek. Tapi ini berita up to date. Kudu direkam. Kita terus nonton. Jadi kita kudu nonton pertontonan yang dahsyat ini. Si Maya kenapa mencari gara-gara sama kitanya? Asik. Habis itu kita makan apa? Nanti kita ke restoran yang paling enak kesukaan kamu. Maya? Maya? Iya. Maya? Kamu ngapain di sini? Apaan sih, Ay? Ayo kita pulang. Apa sih kamu tarik-tarik kayak gitu aja? Nggak sopan tau nggak orang lagi ngobrol sama orang? Enggak, tapi kok sandar-sandar kayak gitu sih, udah kita pulang aja. Enggak, apa nih cuma sendal-sendal kayak gini doang, apa masalahnya sih Aini? Maya, karena nggak enak dilihat sama warga, apalagi ngomongin sama Mbak Dini nanti. Sadar loh kamu, Mai. Apa sih, aku sadar kok. Ih, maaf ya Mas Yuda, emang dia suka kayak gitu orangnya. Sih. Maya, stop. Maya, ayo. Apa sih, ngapain sih lama sama gue? Sih, pasti. Mbak Dinda, saya mau kasih tahu ya sama Mbak itu harusnya perawatan diri biar lebih cantik, biar suaminya itu nggak kegoda sama yang lebih cantik ya saya. Lu aja nggak usah kecantikan. Oh, ya emang cantik gimana dong? Itu emang fakta. Fakta ngaca nih ngaca. Biar viral. Rasakan sih. Udah malu. Pulang. Ayo pulang. Makasih, Mas. Pulang. Maya, kita pulang ke yayasan sekarang. Ayo, apa sih aku bisa pulang sendiri? Nggak usah tarik-tarik deh. Razim. Apa sih? Akhirnya berhasil. Cakep. Kagak usah capek-capek gitu ngeluarin tenaga ya gak? Kan Iput juga tadi ngomong gitu. Bu Yayan, Bu Iput. Udah bubar. Itu naon atuh ay, pan ini teh tontonan gratis gitu seru. Sukses. Syukurlah
Aku masih punya tabungan jadi bisa beli sajadah dan mukena baru. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Fahri, Pak Haji. Habis dari mana? Tadi saya habis dari yayasan. Habis main sambil belajar sama anak-anak. Gue yang jemput anak gue ke yayasan tadi, ya kan? Karena kalau kagak gue jemput, ini anak sampai maghrib ngajarin anak-anak bahasa Arab. Sekalian juga bermain di yayasan anak-anak. Masya Allah, luar biasa ya. Fahri ini masih muda, tapi jiwa mengabdinya sangat besar. Lulusan Mesir, Bu, lulusan Mesir. Dari kecil nih, Fahri emang udah jadi anak yang pinter dan soleh. Nurunin saya, Bu, Haji Satiri. Ya Allah, kalau aja Yuda bisa nyontoh Fahri jadi anak soleh, pasti aku seneng banget. Ibu lagi mikirin sesuatu ya? Itu Fahri, Pak Haji, anak saya Yuda. Kenapa ya? Dia itu susah banget kalau diajak ibadah. Oh, pantes. Waktu itu saya kan ketemu Yuda, Bu, sama si Fahri nih. Saya ajak sholat, dia malah ngebentak saya, Bu. Ini rahasia-rahasianya ya, Bu. Anak ibu, si Yudan tuh, kayaknya sih kemasukan jin. Astagfirullahaladzim. Mesti kudu di rukiah, Bu. Di rukiah. Nih, apa sih? Gak apa-apa, mungkin anak ibu belum ngerasain nikmatnya ibadah. Diajak aja pelan-pelan. Gak apa-apa kok, Bu. Sambil sekalian didoain juga biar Allah bisa melunakkan hatinya, Bu. Iya, nak, iya. Kamu bener juga. Gini aja, Bu Ati. Nanti insya Allah kapan-kapan saya sering ajak Mas Yuda buat ke musola. Biar dia mulai terbiasa. Masya Allah. Terima kasih banyak, Fahri. Sama-sama. Karena kan katanya teman yang baik bisa membawa dalam kebaikan. Semoga aja Yuda bisa jadi soleh juga seperti kamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Maaf, saya permisi. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok rukiah segala nggak enak, Abe? Yang penting ntar nih, si Yuda lu ajak sholat. Kita ajak orang kepada kebaikan. Ya? Iya. Iya. Lu kenapa sih bengong-bengong gitu? Suka banget bengong-bengong. Kesambet lu. Maaf ya, tadi aku nggak sempat nemenin kamu sama anak-anak. Iya, nggak apa-apa. Cuma tadi udah main kok sama gue sama Fahri. Oh iya, bagus deh kalau gitu. Hai, ada apa sih? Lu ketemu Maya tadi? Aku ketemu sama Maya. Cuman yang aku bingungin gelagatnya dia tuh semakin hari makin aneh deh. Tadi dia habis ketemu sama Mas Yuda. Terus aku bingung banget, dia bangga kalau dia jadi pelakor, padahal di situ Mbak Dinda udah ngelabrak dia. Masa dia mau jadi simpanan laki orang sih? Apalagi dia punya istri lagi. Bukan itu masalahnya. Cuman aku bingung deh. Aku padahal udah ngajak dia untuk pulang ke yayasan, dia nggak mau. Terus tiba-tiba aku telepon nggak diangkat, handphonenya mati. Ya udah, Ai, lu bilang ke Maya kalau misalkan banyak yang ngaji sama sholat. Dia lagi halangan. Jadi gini aja deh, biar gue minta izin sama Pak Satiri. Nanti biar dia doain dan Maya suruh minum itu. Ya semoga aja apa yang ada di dalam hati Maya semuanya bisa kembali kayak kemarin lagi. Ya, makasih ya. Iya, ya.
Sayang, aku minta maaf sayang, udah lupain semuanya sayang. Kebangetan kamu, Mas. Tega-teganya berdua sama perempuan itu. Sekarang aku mau pulang aja ke rumah orang tua aku. Sayang, maafin aku dong sayang. Kamu pikir cuma dengan maaf sakit hatiku bisa hilang? Enggak! Aku ngelakuin ini semua demi kamu. Sini, udah. Apaan sih? Aku capek kerja keras banting tulang tau gak? Ya itu tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga dan nafkah buat istri. Salah gua apa? Kalau aku nggak diizinin keluar dari rumah ini, aku akan kasih tahu sama semua orang kamu main dukun. Astagfirullahaladzim, nak. Bisa-bisanya kamu menyekutukan Allah. Itu dosa besar, dosa yang gak akan pernah diampuni sama Allah. Bodoh amat, Bu. Saya mau masuk neraka. Saya yang masuk, Bu, bukan ibu. Mas, tolong ibu, Mas. Bu, ibu bangun, Bu. Mas, ini gimana sama ibu mau ke rumah sakit? Ibu. Maya, Mai. Kamu habis dari mana aja? Kepo banget ya. Ya soalnya kamu aku hubungin berkali-kali nggak diangkat, di reject malah. Kamu lagi ngapain sih telepon aku mau ngomel soal Mas Yuda? Ya nggak kayak gitu, Mai. Cuman aku khawatir sama kamu. Cukup ya. Ini kamu kalau mau ceramah ke masjid aja sana. Astagfirullahaladzim, Mai. Kok kamu jadi sensi kayak gini sih? Aduh. Mai, tunggu sebentar. Mai, aku mau nunjukin kamu sesuatu. Lepasin nggak? Lepasin tangannya, Mas. Pegangin. Mas, ini kenapa dipegangin kayak gini? Tuhan. Mai. Ya ampun. Aku ngerasain kayak aku jatuh cinta, tapi yang bener-bener cinta buta. Sampai aku nggak bisa bedain mana yang udah suami orang, mana yang bukan. Terus aku ngeliat Mas Yuda tuh ganteng banget, sampai aku mau deket-deket terus sama dia. Iya, minta-minta sama suami orang gak mau. Ya Allah, kenapa tuh? Ini apaan? Aku beli blender itu karena barangnya bagus. Kenapa kamu marah-marah? Bu, bukan itu masalahnya. Karena ibu tuh terlalu boros. Bu, tunggu, Bu. Pak Haji. Iya. Kenapa sih? Pasti gara-gara beli barang dari Yuda kayak itu. Yuda, bener. Halo, ayah naon dia teh itu kan yang ngeselame gitunya, brang-breng-brong segala. Ini ada apa sih rame-rame? Kedengeran apa ujung dunia, tau gak? Jen, gue mau nanya. Barang-barang dari si Yuda itu kagak ada yang beres. Orang pada ribut gara-gara beli barang dari dia. Pak Haji kalau punya bacot jangan sekate-kate. Jaga tuh omongan. Barang di tempatnya si Yuda itu bagus semua. Nih, pelanggan tetap. Ini teh pan Pak Haji satirinya. Cenah manges Haji, tapi eta teh naon ucapan teh teu dijaga gitu, teu aya rambu-rambuna. Kompor meleduk. Mereka yang pada beli barangnya Mas Yuda tuh, jadi pada ngebelain semua tuh. Termasuk Maya jadi aneh. Jadi kayak kecintaan gitu sama Mas Yuda. Oh, pantes. Tadi si Atta tuh tempat gue minta air. Nah, gue kasih tuh air jam-jam. Terus gue baca doa. Semoga makbul doa gue. Tapi kalau gue pikir-pikir nih, orang-orang tuh pada berubah sikapnya gara-gara beli barang dari si Yuda. Iya bener Pak Haji, jadi pada overprotective gitu. Jangan-jangan ya. Kenapa Pak Haji? Si Yuda itu pakai ilmu hitam. Astagfirullahaladzim, Be. Nggak baik kalau kita nuduh kayak gitu. Kita tuh harus tabayun. Enggak, Rik. Gue setuju sama Babe lo. Ya, bisa jadi Mas Yuda nih pakai ilmu hitam. Cuman gimana cara buktiinnya? Kalau dipakai ilmu hitam atau enggak?
sekarang kita langsung temuin orangnya. Iya, udah pokoknya kalau misalkan dia ngeles langsung aja tangkap. Ya makanya kita gedor. Yuda! Yuda! Kan? Gara-gara kamu kan? Semua warga pada kesini semua. Ini semua gara-gara kamu tuh. Mas! Ya! Jangan! Kamu tuh sama ibu sama aja bawel. Masuk, masuk. Diam. Mas! Kamu nggak bisa giniin aku! Yuda, keluar! Mas Yuda, ini ada Pak Haji Satiri nih. Keluar. Ada apa ini? Mas Yuda tahu kan maksud kedatangan kita kemari apa? Hah? Mas Yuda pakai ilmu hitam kan? Ilmu sesat, ya? Iya, bener kan? Ilmu apa saya nggak ngerti. Maksud kalian apa ini? Kalian semua fitnah atau nggak? Yuda, lu denger baik-baik ya. Ibu-ibu tuh banyak berubah setelah beli barang dari lu. Ngaku aja lo, Saya ini penjual. Mereka tuh pembeli. Wajar dong saya dagang. Wah, gua harus coba pakai mantra pelet gua buat orang-orang ini. Bener dia pakai, udah guna tuh. Bener nih. Bener bukan kita kan? Dia pakai ilmu hitam kan? Pakai ilmu hitam lu. Tarik. Panas. Tunggu. Barusan gue dapet info dari Syatar kalau air jam-jam tuh bisa nyembuhin si Maya. Nah si Fahri udah gue suruh pulang untuk ambil air tuh jam-jam buat nyembuhin warga juga. Lepasin. Aduh. Ini kenapa sih pada Bu Yayan sama Bu Ipet masih terpengaruh nih sama ilmunya nih. Tolongan karunya. Kasih. Astagfirullahaladzim. Ih, lu ngapa pegang badan gue orang kenapa dia, Pak? Eta si udah meninggalin patut gitu kunaon eta teh korengan banget teh. Ajar ini dia. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cek. Mari cek. Gimana Babang cakep? Kumaha hidup kene? Gimana? Ini masih bisa ditolong. Kamu tega banget, Mas. Sayang. Maafin Yuda ya, Nak ya. Ibu nggak pernah nyangka Yuda bisa melakukan ini ke kamu. Udahlah ibu gak usah acting, gak usah bohong-bohong. Aku tahu kok ibu gak suka sama aku dari awal. Selama ini ibu selalu cerewet untuk beribadah bersama. Karena ibu nggak mau kita hanya bersama di dunia ini. Tapi ibu juga ingin bersama kalian di akhirat nanti, Nak. Itu maksud ibu. Maafin ibu sayang ya. Tenang. Nggak apa-apa. Kalau di dalam dirinya ada ilmunya emang begitu. Efeknya dia akan melawan. Tenang ya. Minum lagi, minum.
Ibu, aku minta maaf. Aku banyak salah sama ibu. Aku minta maaf. Aku janji gak akan ulangi lagi. Iya nak, ibu udah maafin kamu walaupun kamu belum minta maaf ya. Maafin aku ibu. Aku juga mau minta maaf ya sayang. Iya maafin aku juga. Salah sama kamu. Iya maafin aku juga sayang ya. Aku terlalu banyak nuntut sama kamu. Aku akan jadi istri yang baik untuk kamu. Aku janji. Ya, aku mau sembuh sayang. Apalagi kau bulan suci Ramadan. Biar kita sama-sama ibu. Biar kita bisa bertiga beribadah ibu. Iya nak. Mas, kamu harus kuat sayang. Ya. Kamu harus kuat apalagi sekarang. Aku hamil.